Pak Udin, tadi pas saya keliling di bagian belakang, pas dekat dengan pohon besar itu Pak Udin, yang katanya angker itu Pak Udin, saya melihat sosok wanita, rambutnya panjang, wajahnya tak nampak tertutup oleh rambutnya, memakai baju putih, terbang Pak, sambil tertawa Pak. Merinding banget Pak saya Pak, takut banget Pak. Nggak lama kemudian saya sebisa mungkin membaca doa. Alhamdulillah makhluk tersebut hilang jauh. Lalu saya memberanikan diri berjalan Pak, menelusuri yang bagian utara itu Pak. Saya pas di batu yang besar itu loh Pak ya, yang dulunya katanya nggak bisa dipecahkan itu Pak, nggak bisa dihancurkan itu loh Pak. Saya tanpa sengaja menyorot lampu senter ke arah tersebut Pak. Tolaku utama tumrape wong tanah Jawi, wong agung ing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Wonto di channel Horor Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk senantiasa mengikuti video kami yang menceritakan tentang misteri, yang menceritakan tentang pengalaman horor. Bagi para budiman yang senantiasa mengikuti video kami di channel kami ini, kami doakan semoga diberi panjang umur, kesehatan, dan dilipat gandakan rezekinya, Allahumma amin. Kali ini ada suatu cerita yang dialami oleh teman kami, yang mana teman kami merupakan satpam di suatu perusahaan yang memproduksi pakaian. Konon katanya sebelum perusahaan tersebut didirikan, lokasi tersebut merupakan hutan belantara. Terdapat pohon yang begitu besar, terdapat 2 pohon yang begitu besar berdampingan. Kala dulu merupakan tempat tersebut buangan makhluk gaib dari daerah-daerah yang lain, dibuang di tempat tersebut, sehingga di tempat tersebut merupakan istananya para makhluk gaib. Pak Selamat mengalami pengalaman yang sangat misteri pada hari Selasa Kliwon, tepat tanggal 5, menjumpai pengalaman misteri yang sangat menakutkan. Ketika Pak Selamat hendak mau berangkat ke pekerjaan, ke pabrik, mendapat bagian shift malam, berangkat jam 10 malam. Pak Selamat ini sebelum berangkat kerja sudah merasakan ada sesuatu yang menjanggal pada benak pikirnya. Ia ngomong pada sang istrinya, "Bu, ini kok saya merasa nggak nyaman banget Bu, terasa badanku kok agak nggak enak gitu Bu, punya perasaan nggak enak." Lalu sang istri menjawab, Bapak ini Kak, jangan berpikir yang enggak Pak, yang penting berpikir yang positif saja Pak. Kalau Bapak kok merasa nggak enak badan, istirahat dulu, enggak apa-apa Pak, izin sama pimpinan. Tapi kalau saya izin gimana ya Bu? Hari kemarin kan aku sudah izin, ada arisan keluarga, masa saya izin lagi? Nanti kalau saya di DO gimana? Oh ya enggak apa-apa Pak, saya doakan Pak semoga enggak ada apa-apa Pak.
Semangat ya Pak, jangan takut Pak. Doaku selalu menyertai kepadamu Pak, kata sang istri. Pak Slamet pun timbul rasa bahagia dan semangat untuk berangkat kerja. Sekitar jam 9 malam, Pak Slamet sudah menyiapkan seluruh atribut kerja, pakaian satpam, dan semua atribut sepatu dan lain-lain sudah dipakai. Mulailah dia menyalakan motor menuju ke arah tempat ia kerja. Perjalanan dari rumah menuju tempat kerja agaklah lama, dijangkau sekitar 1,5 jam. Karena Pak Slamet ini merupakan sosok satpam yang tidak begitu percaya dengan kisah-kisah mistis, dan ia pun sebenarnya sering mendengar tentang kisah tempat kerjaan atau pabrik yang ia jaga sebelum dibuat pabrik merupakan tempat yang lumayan angker gitu. Namun ia mengabaikan saja. Sebelum kejadian hari Selasa Kliwon tepat tanggal 5 ini, Pak Slamet sebetulnya sudah sering melihat sosok-sosok makhluk yang tak kasat mata, namun ia mengabaikannya saja. Setelah ia berangkat, sesampainya di perusahaan yang ia jaga, ia bersama dengan Pak Udin. Pak Udin ini merupakan sosok satpam yang badannya besar, dan ia pun tidak pernah punya rasa takut pada makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Ketika ia sampai di situ sudah ditunggu sama Pak Udin. Terus Pak Udin ngomong, "Pak Slamet, gimana kabarnya?" "Alhamdulillah sehat Pak Udin." Tadi Pak Udin, aku kok agak nggak enak sebenarnya Pak Udin, mau berangkat itu rasanya nggak enak. Nggak enak gimana? Nggak enak badan apa Pak Slamet? Enggak, cuman kok nggak pernah punya perasaan nggak enak. Pak Udin ini, Pak Udin jangan selalu berpikir-pikir yang enggak Pak, nanti jadi sugesti Pak. Iya Pak, iya Pak. Yang penting kita niat kerja, diniati ibadah, kita diniati ibadah, mencari nafkah untuk anak istri Pak. Oh ya Pak ya. Kemudian Pak Slamet pun sudah begitu agak ringan, menghilangkan rasa takut yang menghantui ia. Setelah ia bersama Pak Udin di pos satpam ngobrol sana kemari sambil nuang kopi, tanpa terasa waktu sudah menunjukkan jam 12 malam. Kemudian Pak Udin ngomong sama Pak Slamet, "Pak Slamet, malam ini Bapak yang keliling ke belakang ya Pak Slamet, aku jaga di depan, nanti gantian Bapak Slamet di sini, nanti saya yang keliling." "Oke Pak." "Semangat ya Pak Slamet." "Oke Pak Udin." Ia berjalan sambil membawa alat keliling ngecek daerah-daerah area pabrik. Ketika ia keliling di bagian belakang pabrik, si Pak Slamet ini melihat ada bayangan sosok makhluk yang begitu tinggi dan besar. Ia pun merasakan merinding banget, karena di bagian area belakang lampu dari pabrik tidak begitu terang, sehingga agak samar-samar ia melihat bayangan. Ia merasakan merinding, dia bertanya-tanya dengan dirinya sendiri, kok kayak ada yang ngikutin saya ya? Siapa mah? Apa Pak Udin ya? Kemudian Pak Slamet menengok ke belakang. Tidak ada satupun orang yang nampak di situ.
Kemudian Pak Udin melanjutkan perjalanan lagi menelusuri di belakang pabrik. Ia merasakan sangat merinding dan mencium bau-bau agak busuk. Ia celingak-celinguk menengok ke kanan ke kiri dan menengok ke belakang, namun tidak ada sosok apapun yang berada di situ. Kemudian Pak Udin sambil melangkahkan kaki membaca doa-doa sebisa mungkin Pak Udin membaca. Karena tepat di bagian belakang pabrik masih terdapat pohon yang begitu besar. Konon katanya dulu sebelum mau dibuat pabrik, pohon tersebut tidak bisa dipotong. Ketika mau dipotong di bagian akar bagian bawah itu keluar darah, sehingga para pekerja itu ada yang tewas meninggal gara-gara mau memotong pohon tersebut. Dan ahli spiritual pun berusaha untuk memindahkan makhluk-makhluk di situ, tidak mampu, sehingga pohon tersebut dibiarkan saja, yang penting tidak mengganggu di halaman pabrik. Dan pohonnya itu ada lubang seperti gua gitu. Kemudian Pak Slamet ini dengan memberanikan diri sambil membaca doa-doa, ya, melangkahkan kaki menuju ke area belakang pabrik. Ya, walaupun agak merinding ia merasakan ketika ia mendekati di pohon tersebut. Pak Udin ini melihat ada sosok bayangan yang begitu besar. Seakan-akan bayangan tersebut telinganya panjang dan bayangan tersebut telinganya panjang. Ia sambil melihat bayangan, dia berhenti memandang bayangan tersebut, kemudian ia menengok ke belakang. Namun makhluk tersebut tidak nampak juga. Rasa takut pun semakin menghantui pada benak pikir Pak Slamet ini. Kemudian Pak Slamet membaca doa semampu mungkin sambil berkata gini, ya makhluk yang tak kasat mata, janganlah ganggu saya hanya bertugas, saya tidak akan mengganggu kalian. Itu kata Pak Slamet sambil kumat kamit. Ia memberanikan diri melangkahkan kaki menelusuri di area pabrik. Sekitar 1 meter berdekatan dengan pohon yang begitu besar, Pak Slamet ini dikagetkan oleh makhluk berpakaian putih dengan rambut yang teroreh panjang. Wajahnya tidak begitu nampak karena tertutup oleh rambut. Kakinya tidak nampak di bumi, kelihatan agak terbang. Tertawa terbahak-bahak, sehingga Pak Slamet ini merasa takut, yang sangat takut. Pak Slamet ingin kembali, namun kaki sulit untuk digerakkan. Ingin berteriak, namun mulut sulit untuk mengucapkan. Dia hanya memejamkan mata sambil membaca doa semampu mungkin. Gak lama kemudian
Ketika Pak Slamet membuka mata, alhamdulillah makhluk tersebut hilang. Dia mengelus-ngelus dadanya sambil atur nafas, ya, sambil ngomong, alhamdulillah saya diselamatkan dari godaan-godaan jin ini ya Allah, kata Pak Slamet. Ya Allah, diberi keselamatan ya Allah. Kemudian Pak Slamet memajukan langkah lagi, menelusuri bagian pojok perusahaan tersebut. Ketika ia melintasi di bagian pojok, karena di samping perusahaan itu masih ada pepohonan yang begitu lebat, banyak batu besar di situ, yang konon katanya dulu itu pas waktu mau dibangun pabrik, mau diangkat alat berat, itu tidak mau dihancurkan pakai alat berat, tidak bisa pecah, sehingga alat konstruksi tidak bisa gerak, tidak bisa nyala. Bahkan yang mudinya, supirnya alat berat itu pingsan, kesurupan dulu ceritanya gitu, sehingga batu tersebut memanggil ahli paranormal. Terus batu tersebut mau dipindahkan, diletakkan di bagian pojok sebelah kanan perusahaan. Ketika ia berjalan di situ dengan mengandalkan lampu senter, tanpa menyangka ketika senter dicorotkan ke arah batu tersebut, nampaklah makhluk yang begitu besar, rambutnya panjang, penuh dengan bulu, mulutnya terdapat taring, dan matanya melotot besar, sambil bergumam, Pak Slamet ini penuh dengan rasa takut, kembali lari sekencang-kencang mungkin, lari jatuh bangun lagi, lari jatuh bangun lagi, terus dia lari saja menuju ke arah depan pos satpam depan. Ia sambil ngos-ngosan. Terus Pak Udin tanya, ada apa Pak Slamet? Celaka. Aduh, celaka. Kenapa Pak Slamet? Waduh, celaka. Takut banget. Kenapa? Terus Pak Udin ngomong gini, udah Pak Slamet, sini Pak Slamet, ini minum kopi dulu Pak Slamet, ini rokoknya Pak Slamet, dirokok dulu Pak Slamet, jangan takut Pak Slamet ya. Terus Pak Slamet duduk sambil mengambil rokok satu batang, ya, terus ambil nafas, mengatur nafas supaya tenang dalam pikirannya. Kemudian Pak Slamet cerita sama Pak Udin, gini Pak Udin, tadi pas saya keliling di bagian belakang, pas dekat dengan pohon besar itu Pak Udin, yang katanya angker itu Pak Udin, saya melihat sosok wanita, rambutnya panjang, wajahnya tak nampak, tertutup oleh rambutnya, memakai baju putih, terbang Pak, sambil tertawa Pak. Merinding banget Pak saya Pak, takut banget Pak. Nggak lama kemudian saya sebisa mungkin membaca doa. Alhamdulillah makhluk tersebut hilang jauh. Lalu saya memberanikan diri berjalan Pak, menelusuri yang bagian utara itu Pak. Saya pas di batu yang besar itu loh Pak, ya, yang dulunya katanya tidak bisa dipecahkan itu Pak, tidak bisa dihancurkan itu loh Pak. Saya tanpa sengaja menyorot lampu senter ke arah tersebut Pak, melihat sosok makhluk yang begitu besar, rambutnya panjang,
tubuhnya dipenuhi dengan rambut gitu Pak. Matanya besar, mulutnya ada taringnya, melotot menonjol saya, memandang saya sambil bergumam begitu Pak. Disitulah Pak saya takut banget Pak. Takut nanti kalau saya dimakan. Saya lari sebisa mungkin, nih baju saya kotor semua ini Pak, jatuh tadi Pak di sana. Waduh, Pak Slamet, kamu itu gimana Pak Slamet? Kamu itu udah besar, jangan takut Pak Slamet. Jangan takut digoda dengan makhluk tersebut Pak Slamet. Nah, jangan takut, tenang aja Pak Slamet. Ya udah Pak Slamet sini aja, duduk di sini. Nanti saya yang keliling ke situ. Kemudian Pak Slamet di situ sambil nonton TV, sambil menikmati sebatang rokok dan kopi. Kemudian jam sudah menunjukkan jam sekitar 2:30. 2:30 terdengar di dalam area produksi suara yang begitu keras, jedar, klotak gitu. Seperti halnya ada benda yang jatuh, sehingga Pak Udin ngomong, Pak Slamet, kamu dengar apa nih Pak Slamet? Ya, seperti ada dentuman besar, benda yang jatuh. Iya, gini, Pak Slamet sini aja ya Pak, jaga di sini. Aku tak masuk, kata Pak Udin. Pak Udin orangnya sangat pemberani. Nanti kalau ada makhluk yang aneh-aneh, wah, saya foto, kata ya gitu. Saya viralkan, kata Pak Udin. Kemudian Pak Udin memberanikan diri masuk di area produksi karena jam sudah malam, area produksi lampunya sudah mati semua. Hanya satu lampu yang nyala seraya untuk menyinari area tersebut. Ketika ia masuk di situ, melihat rak untuk tempat meletakkan bahan-bahan yang sudah dipotong itu ambruk. Nah, kemudian Pak Udin ke dalam, oh ini, terus ini yang menjatuhkan siapa ya? Kok bisa jatuh sendiri? Padahal ini kokoh banget, kok bisa ambruk ya? Biarin aja dah. Kemudian Pak Udin menelusuri di daerah situ. Siapa tahu ada seseorang yang menyelinap masuk di daerah tersebut. Ketika tepat di bagian kamar kecil, Pak Udin ini merasa ada sesuatu yang menjanggal pada pikirannya. Loh, ini lampu kamar mandi kok masih nyala aja ya? Padahal lampu depan sudah dimatiin, kok masih nyala? Coba dia melihat ke dalam. Setelah ia masuk ke dalam, Pak Udin ini dikejutkan melihat sosok wanita yang berambut panjang menghadap ke arah tembok sambil menangis merintih. Merintih itu seperti layaknya orang yang baru dianiaya. Ketika ia berpanik, makhluk tersebut menghadap ke wajah Pak Udin. Wajahnya penuh dengan luka, seperti diseret-seret, penuh dengan luka dan berumur darah. Kemudian Pak Udin ngomong, makhluk, kamu itu siapa? Kok di sini? Ia menangis saja, tidak jawab apapun, hanya menangis merintih. Kemudian Pak Udin ngomong, kamu jangan ganggu saya. Saya ini juga makhluknya Allah, kamu juga makhluknya Allah, jangan ganggu saya. Keluarlah dari sini, Pak Udin ngomong gitu. Karena Pak Udin itu juga orangnya pemberani. Selain pemberani, dia juga orang yang ahli ibadah.
sehingga ia tidak begitu takut dengan hal-hal yang seperti itu. Tidak lama kemudian makhluk tersebut hilang. Pak Udin kembali lagi. Setelah di pos depan, Pak Udin tidak cerita sama Pak Slamet karena Pak Slamet itu termasuk orangnya agak penakut. Terus Pak Slamet ngomong, gimana Pak Udin? Ada apa Pak Udin? Tidak ada apa-apa, aman-aman saja kok. Hanya tikus ternyata yang di situ. Oh ya, ada apa-apa Pak Udin. Sesampainya ia tugas selesai sampai pagi, terus sekitar jam 7 semua karyawan sudah masuk kerja, Pak Udin sama Pak Slamet ini tugas kerja sudah selesai, sudah digantikan satpam yang baru masuk, ia pulang. Ternyata Pak Slamet berjalan itu merasakan tubuh yang begitu agak nggak enak. Ceritanya setelah di rumah Pak Slamet sakit demam, mungkin karena melihat sosok itu terus menghantui dalam pikirannya sehingga ia sakit gitu ya. Setelah semua karyawan bekerja seperti halnya hari-hari yang sudah terlewati, sekitar jam 10 pagi ada satu karyawati menangis histeris sambil ngamuk, sehingga semua karyawan tersebut berhenti tercengang. Tatapan semua karyawan menuju ke satu karyawati, sebut saja namanya si Novi. Nangis menjerit, kesurupan gitu, sehingga semua pimpinan turun semua mengatasi si Novi ini. Tidak ada yang mampu karena sangat kuat tubuhnya. Dipegang tangannya, seorang lelaki yang megang diuncalkan begitu tinggi, menangis menjerit. Sedangkan satpam di depan tidak ada satpam yang ahli spiritual. Ia kebingungan masuk ke situ, memegangi, diuncalkan semua, sehingga semuanya kebingungan. Kemudian si Novi ini duduk sambil menangis. Kalau dilihat itu si Novi itu ingin bercerita. Dia menangis, merunduk, menangis. Tak lama kemudian ada 10 karyawan wanita keluar dari kamar mandi juga menjerit-jerit, kesurupan, sehingga di suasana perusahaan tersebut sangatlah genting dan karut-marut. Pimpinan perusahaan pun memutuskan sebagian karyawan untuk pulang ke rumah masing-masing, supaya tidak terjadi yang tidak lagi. Jadi ada 11 anak karyawati yang kesurupan. Kemudian sang pimpinan berusaha mengontak ahli spiritual di daerah tersebut. Tak lama kemudian datanglah seorang ahli spiritual datang ke situ sama kru, membawa 5 orang datang ke situ untuk mengatasi anak-anak karyawati yang kesurupan. Alhamdulillah ada 10 karyawati ini yang bisa disembuhkan dari kesurupannya. Namun ada satu yang sulit untuk dikeluarkan, yaitu si Novi ini. Ternyata si Novi ini masih datang bulan. Kemudian ditanyai makhluk tersebut, kamu sama si spiritual. Setelah itu diatasi sama si spiritual, si Novi ini sulit untuk dikeluarkan. Sehingga ditanyai sama si ahli spiritual, kamu makhluk apa kamu? Tidak mau keluar dari tubuh si Novi. Aku sudah nyaman sama si Novi. Kok bisa nyaman? Itu bukan tempat kamu loh, kata spiritual. Aku sudah nyaman di sini. Terus kamu ada apa? Kau masuk ke tubuhnya si Novi. Kemudian ia menangis, si makhluk tersebut menangis. Terus dia cerita, dulu saya meninggal di sini.
dulu saya dibunuh di sini, dulu saya diperkosa di sini, jasadku dibuang di sini sehingga aku tak tahu keluargaku dulu meninggal di sini. Tolong aku, tolonglah aku, gitu. Terus si Petrol ngomong, kamu itu, saya nanti bisa bantu kamu, menolong kamu kalau kamu mau keluar dari tubuh si Novi. Janji, iya. Kemudian makhluk tersebut keluar sendiri. Si Novi sadar diri, semua pakaian pun sudah agak berantakan, rambutnya sudah berantakan. Si Novi kebingungan dengan merasakan tubuh yang begitu agak kesakitan. Pak, ada apa Pak? Si Novi tanya. Ada apa Novi? Udah, kamu minum air putih ini ya, lalu kamu pulang. Pulang. Si Novi diantar pulang sama Pak Satpam menuju rumahnya. Alhamdulillah karyawati terselamatkan. Kemudian para spiritual pun keluar dari area pabrik, dan yang ngomong, nanti ini harus diruat, dibersihkan semua supaya karyawan yang ada di sini selamat, gitu kata spiritual. Kemudian tidak lama kemudian spiritual sudah pulang. Semua yang karyawan pun diberhentikan kerja, sementara 3 hari diliburkan kerja dikarenakan mau diadakan ritual pembersihan area kerja tersebut. Lama kemudian sudah 3 hari, karyawan pun sudah masuk aman tanpa ada apapun, sudah aman, tidak ada masalah. Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Ya, cukup sekian cerita ini. Ini merupakan cerita nyata yang dialami oleh para satpam. Intinya kita hidup tidak sendirian, kita harus sering membaca doa. Jangan sampai pikiran kita lalai pada Sang Pencipta, karena kalau kita lalai, sering ngalamun, sering bengong, secara otomatis jiwa kita mudah dipengaruhi oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.